أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السور وعلى آله وصحبه وتابعيهم بالسبيل النور وبعد. Alhamdulillah, kita malam ini berkumpul karena ada mahabbah dengan orang soleh, karena haulnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, di mana kita terlebih dahulu bersyukur atas anugerah Allah Ta'ala yang diberikannya kepada kita semua, yaitu nikmatul iman wal Islam, kemudian nikmah mahabbah lil awliya was salihin. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani ini kita menghaulinya, kita mengenalnya tidak terlepas daripada kita mengetahui Syekh Samman ini tidak daripada dua orang. Satu, karena perguruan Datuk Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau Datuk Kalampayat. Nah, kemudian yang kedua yaitu Abah Guru Sekumpul. Antara anak Datuk Kalampayan kemudian ke Abah Guru itu ada sedikit kekosongan. Jadi dulunya itu torikotnya kita di Banjar ini, itu menurut cerita daripada Abah Guru waktu Sidin bercerita dengan ulun. Jadi waktu Sidin mau mengambil torikot, jadi di zaman Sidin waktu masih muda itu, yaitu torikot Syazaliyah. Syekhut torikotnya siapa? Guru Basyuni Marabahan Bakumpai. Nah, jadi Syekh Muhammad Arsad Datuk Kalampayan membawa ke Banjar ini Thariqat Sammaniyah. Tapi ada kosong, putus. Justru Thariqat yang lain, bukan Thariqat Sammaniyah. Karena apa? Karena yang namanya cucu anak Sidin yang namanya Khalifah Syihabuddin ini sanad Thariqat Syekh Samman yang sampai kepada Abah Guru ini, beliau ini ke Mekah. Jadi sampai di Mekah, maka dari sanalah Sidin sanatnya itu kepada Syekh Nawawi Bantan. Nah, Syekh Nawawi Bantan itu tidak langsung ketemu dengan Datuk Kalampayan karena jeda wafatnya Datuk Kalampayan itu baru lahir 2 tahun Syekh Nawawi Bantan. Jadi Syekh Nawawi Bantan itu mengambil Thariqat Sammaniyah dan sanad-sanad daripada Datuk Kalampayan itu melewati Khalifah Syihabuddin. Dan Khalifah Syihabuddin ini jualah yang membawa kitab Datuk Sabilal Muhtadin mencetak ke Mesir. Jadi setengah riwayat Syekh Khalifah Syihabuddin anak Datuk Kalampayan ini wafat meninggal di Mekah. Wallahu a'lam yang sebenarnya. Kebetulan memang anak Sidin yang namanya solehah, ada perempuan itu yang menurunkan ke ulun. Jadi di sini maksud ulun, sini ada putus, ada kekosongan daripada Thariqat Sammaniyah ini. Lalu tapi tetap ada Thariqat di buat tanah kita, tanah bumi kita Banjar ini. Di antaranya daripada Marabahan tadi. Nah, kemudian Guru meneruskan cerita Sidin, waktu Sidin mau mengambil Thariqat Syazaliyah dengan Guru Basyuni itu, Sidin kada sempat. Padahal sudah siap-siap mau berangkat, tapi begitu mau berangkat Sidin meninggal. Jadi itu Sidin meninggal itu di kisaran tahun 60-an. Jadi Abah Guru Sekumpul itu masih bujang, hanya tuntung tamat Darussalam. Nah, jadi di kisaran 60 itu, tahun 60-an itu ada kekosongan, tidak ada Syekh Thariqat di Martapura Banjar ini. Baru setelah Abah Guru tahun 93-an itu atau lebih sedikit, nah Sidin dapat ijazah untuk menyampaikan Thariqat Sammaniyah ini. Jadi dimulai dengan Abah Guru itu mahauli Syekh Samman. Nah, disitulah dimana di saat itu tidak ada orang yang menghauli Syekh Samman, sedangkan Syekh Samman itu paguruan daripada Datuk Kalampayan. Yang ulun dengar
sehingga saking gembiranya Datuk Kalampayan itu karena ada cucunya yang maholi perguruan. Nah itu berujung sampai Sidin mendapat izin untuk menyampaikan ijazah Thariqat Sammaniyah. Tadi bincang-bincang dengan Ustadz Mulkani, selajurkah jarmi ijazahkan. Nah, jadi jujur aja, sepengetahuan ulun. Jadi thariqat apapun itu tidak sembarangan orang yang bisa mendapatkan ijazah. Nah, jadi tadi ulun ceritakan setelah wafatnya Guru Basyuni Syekhut Thariqah di Marabahan itu sampai itu ada jeda waktu. Kenapa? Karena yang hakikatnya sebenarnya orang menjadi Syekhut Thariqah itu tidak bisa apabila tanpa dapat ridha izin dari Rasulullah. Jadi di waktu Abah Guru mengijazahkan ada satu guru dari kalangan keluarga juga. Artinya keluarga maksud ini dari kalangan keluarga anak cucu dari Kalampayan di saat itu Tuan Guru juga. Begitu habis mengambil Thariqat Sammaniyah ini kepada guru lalu berucap ya, bolehkah guru ulun pulang mengijazahkan? Guru berdiam aja, tapi berpender lawan Abah ulun. Sampai didatangi Abah ulun, hendak berjual pulang kah ya tokonya nang ada Abah Guru nang memberikan Thariqat Sammaniyah masih hidup menyampaikan dengan ini minta izin hendak berjual pulang kah gitu nah. Su'ul adab gitu namanya. Nah, jadi tadi ulun menyampaikan Syekhut Thariqah itu tidak sembarangan, itu izin daripada Rasulullah. Jadi di waktu di Mekah di tahun 1930 itu ada satu Syekhut Thariqah sudah tua orang Bukhari. Jadi ini cerita daripada Abah ulun. Jadi mohon maaf kalau untuk mengijazahkan ulun kada bisa. Kalau tukang kesah bisa. Jadi tukang kesah judulnya, cuma kesah orang Aulia As-Salihin. Mudahan itu bermanfaat. Jadi judulnya ini tukang kesah dia namanya. Sahibul Hikayat. Nah, jadi Sahibul Hikayat tapi Hikayatul Aulia As-Salihin. Jadi di masa itu di Mekah waktu itu Abah ulun itu alhamdulillah Sidin sempat menamuni ada satu Syekhut Thariqah, Thariqatnya Naqsyabandi. Nah, jadi dari orang Bukhari. Jadi ceritanya tuh dulu itu di zaman Sidin itu waktu Sidin masih menjadi Syekhut Thariqah itu di Mekah itu banyak, bukan satu thariqat aja, ada thariqat lain-lain. Nah, di zaman itu masih hidup Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Jadi Syekh Ahmad Khatib itu termasuk perguruan daripada guru-guru kita di sini, termasuk Kiai Hashim Asy'ari. Ya, jadi semua Syekhut Thariqah yang ada di Mekah pada masa itu semuanya dihujjah oleh Syekh Ahmad Khatib, berdebat gitu. Di mana kebenarannya, di mana ini itu, secara semuanya kalah. Kecuali satu yang terakhir yaitu yang Bukhari tadi. Jadi Sidin ini merasa Pak Anumnya yang kalau yang lain-lain yang tuh haja sudah kalah dihujahnya sama Syekh Ahmad Khatib, apalagi aku di Sidin. Nah, akhirnya Sidin pasrah Allah sehingga suatu saat Sidin bermimpi dengan Rasulullah. Apabila nanti suatu saat Syekh Ahmad Khatib itu datang menghujjah Sidin dari, nah ini jawabannya, ya Rasulullah langsung yang memberikan jawabannya. Sehingga datanglah giliran Sidin yang terakhir, Syekh Ahmad Khatib itu menghujjah. Sidin tidak banyak bicara lagi, apa yang didapat Sidin di waktu mimpi dengan Rasulullah itulah yang dijulung. Lalu disitulah akhirnya Ahmad Khatib itu tunduk mempercayai akan adanya thariqat itu. Nah, jikalau Sidin di masa itu kalah, maka terhapuslah di muka bumi ini thariqat. Nah, apa artinya itu menurut cerita daripada aku itu? Artinya seluruh Syekhut Thariqah itu tidak semuanya yang dapat izin Rasulullah, illa wahid, illa satu ini. Makanya itu Rasulullah sendiri yang memberikan jawaban akan kebenarannya thariqat itu. Nah, thariqat itu thariqat Naqsyabandi. Jadi kebetulan kan di atas dari sini itu ada namanya Syekh Sulaiman Zuhdi An-Naqsyabandi. Itu perguruan daripada Datuk Samad Marabahan.
Dan termasuk di sini Tuan Surgi Mufti. Jadi Syekh Thariqat Nasabah. Nah, jadi thariqat itu tidak sembarangan. Tapi kalau memang orang itu yang sudah wasil kamil musil, itulah yang sudah orang menjadi khalifahnya Rasulullah, itulah yang mendapat izin dari Rasulullah. Lalu di saat ini Pang kita kayak apa Pak? Tadi pertanyaannya langsung minta ijazahkan. Kalau untuk lil fadilat, jadi fadilatul dzikir, kita boleh aja membaca itu. Tapi untuk li raf'id darajat, gurunya yang tidak ada, sudah wafat. Tetapi aulia as-salihin, walaupun dia sudah wafat, ada satu Habib mengatakan beliau itu seperti sembahyang berjamaah. Jadi si beliau itu imamnya, siapapun yang ikut berjamaah maka termasuk. Nah, jadi kita di saat ini mungkin ada yang sampat kada sampat terdapat dengan mengambil sanad-sanad thariqat itu, kita bisa lil fadilah. Selanjutnya itu terserah Allah Ta'ala. Jadi ada fadilat-fadilat, jadi ini fadilat, bukan li raf'id darajat. Kalau li raf'id darajat itu di bawah tarbiyah. Jadi itu diantaranya sekalipun tidak boleh sembahyang tidak berjamaah, dan berbanyak itu syarat-syaratnya. Jadi di malam ini pertanyaannya dari Ustadz Mulkan ini ulun jawab, kita mengamalkan thariqat semaniyah itu untuk fadilah. Tetapi tidak kemungkinan kalau kita itu dibimbing, kalau kita karena ada mahabbah kepada aulia as-salihin itu. Karena walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Jadi dzurriyyat di situ bukan cuma hanya keturunan, mahabbah kepada orang soleh masuk di dalam kalimat dzurriyyah. Dan kalimat dzurriyyah itu bukan sekadar mesti dari laki-laki aja, dari perempuan pun masuk. Karena innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha, haknya itu muannats. Jadi Nabi Isa itu dari jihad bebinian. Nah, di sini walladzina amanu dzurriyyatuhum, kalimatnya sama dengan dzurriyyataha, dzurriyyatuhum. Jadi bisa digolongkan dengan orang soleh itu nisbah dzurriyyat sekalipun dzurriyyat dari jihad perempuan. Nah, disinilah kelebihannya Syekh Muhammad Arsad mempunyai dzurriyyat orang-orang besar dari pihak Babinian. Nah, jadi yang kita harapkan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, artinya yang kita harapkan itu mendapatkan menjadi golongan dari aulia as-salihin sekalipun kita bukan dzurriyyat tapi kita ada mahabbah. Nah, maka itu mari kita masuk sedikit membaca daripada manaqib Syekh Saman ini, supaya karena kita tadi sudah ada mahabbah. Nah, bukti mahabbah itu apa gitu loh. Hanya sekadar dimuntung aja kah, atau hanya sekadar di hati tapi tidak ada menuruti? Tentu ada gitu. Tadi waktu di dalam masih omong-omong dengan ada yang di dalam itu cerita Tuan Surgi Mufti kan punya minantu Kaitaha, itu kebetulan pakaian itu murid daripada Syekh Bakri Soto. Seorang murid dengan gurunya, cinta dengan gurunya, apa bukti cintanya? Jadi Tuan Guru Haji Muhammad Thaha itu murid dari Syekh Bakri Soto, pengarang I'anatul Talibin, ada mahabbah cinta kepada gurunya. Apa karya gurunya? Hafal. Jadi kitab I'anatul Talibin itu sidin hafal karena pengarang duluan. Nah, itu bukti cinta. Sekarang kita masuk kepada Syekh Saman. Jadi mungkin kita kada ketemu, kada terdapat dengan sidin lah, tapi kita ada cinta. Jadi dari modal cinta tadi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lalu kita meningkatkan setidaknya itu mengamalkan apa itu thariqat samaniyah, Allah dan lain-lain itu. Nah, kemudian sedikit kita yang namanya terlalu menyimpang sedikit. Kita masuklah wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu
hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah manasa puasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini suatu nikmat lagi. Di sini cuman dikatakan sini ketika dibacakan manaqib diturunkan oleh Allah Ta'ala rahmat bagi orang yang baca dan orang yang hadir mendengarkan. Itu semua daripada hal ihwal perilakunya seorang aulia itu tidak lepas daripada rahmat. Karena seorang wali itu merupakan rahmat daripada Allah Ta'ala, maka ketika dibaca pun diturunkan Allah, karena Allah Ta'ala mencintai akan orang aulia solihin. Orang aulia solihin itu tidak bisa dia mendapatkan bersifat kasih sayang rahmat kepada segala umat manusia ini kalau tidak jalan thoriq, jalannya mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah itu kita mengetahui semuanya, Rasulullah adalah mazhar atam, jadi kenyataan yang sempurna daripada Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi rentetannya itu dari atas Allah Ta'ala yang bersifat Rahman Rahim, kemudian kita tidak bisa melihat bagaimana kenyataan Allah Ta'ala itu, maka Rasulullah lah yang kenyataannya itu. Tetapi kita di zaman sekarang tidak sejaman dan tidak melihat dengan Rasulullah, tapi aulia solihin itulah yang rantaian berikutnya. Kemudian kita masuk lagi, dan adalah tabiatnya Syekh Samman radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibil ilm, artinya orang yang menuntut ilmu. Nah, pertanyaannya untuk ilmu apa gitu? Nah, tentu ilmu itu ilmu bermanfaat. Manfaatnya manfaat di mana gitu? Nah, di dunia kah? Di akhirat kah? Kan kalau orang kayak kita mengetahui seorang B.J. Habibie itu kan ilmunya, teknologinya bisa ciptakan pesawat, itu kan bermanfaat juga, tapi manfaatnya di dunia. Kalau yang dimaksud di sini thalibil ilm ini ilmu yang bermanfaat di akhirat. Ilmu yang bermanfaat di akhirat itu apa? Al ilmu allati yurisul khasyah. Jadi ilmu yang mewariskan takut kepada Allah Ta'ala. Apa dasarnya dalilnya? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi sungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala itu hanya ulama. Kalimatnya pun yakhsya, bukan yakhafa. Sama kalau bahasa kita Banjar takut juga. Tapi kalau kalimat yakhsya itu karena jalalullah, kebesaran Allah Ta'ala dan jamalnya. Jadi karena itulah. Nah, di sini al-talibil ilmi, yang menuntut ilmu yang dimaksud di sini. Jadi Syekh Samman itu kasih sayang kepada orang yang talibil ilm, artinya orang yang menuntut ilmu, yang mewariskan takut kepada Allah Ta'ala. Pejabat bilanya ada takut kepada Allah Ta'ala kada wani korupsi. Ya Allah, karenanya ada bisa takut kapling lawan KPK gitu. Nah, jadinya wani korupsi. Kada ada pejabat sih. Nah, dan kepada orang yang alim dan orang yang soleh dan kepada segala orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim dan orang yang soleh, dan daripada segala orang yang awam dan yang khawas. Nah, Syekh Samman itu berkhidmat kepada orang yang ziarah ke makam Rasulullah SAW.
saat ini nih sudah zaman berubah. Wah ini kita dengaran orang nang bulik daripada umroh ziarah ke makam Rasulullah itu bayar. Nah, jadi dibayar, baik itu yang trapelnya yang bayar kan mungkin, atau kita menambahi. Jadi diberinya jadwalnya malam ini jam sekian. Ya. Jadi diberi, nyaman ya. Jadi entah pun nih jamaah bayar. Nah jadi zaman sekarang terbalik. Jadi kalau saya seman, sidin berkhidmat, jadi menjamu gitu. Kalau cerita dari Abah Guru itu artinya orang itu sebelum ziarah ke makam Rasulullah itu dijamu sidin dulu. Kemudian di mana bermalamnya disiapkan sidin. Kan kayak itu yang namanya berkhidmat, karena penunggu di sini kan disebutkan barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW padahal tidak minta izin. Artinya minta izin, tapi hak sidin kepada orang yang ziarah itu berkhadam. Bukan berarti mentang-mentang jadi dapat izin penjaga ini lalu tanpa tidak. Jadi ada haknya. Kemudian kita sambung, syahdan adalah halnya Tuan Sayyidi saya Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Jadi ini halnya Syekh Saman, mudah-mudahan kita mungkin kada kawa banyak sedikit kawa menuruti daripada halnya. Nah halnya itu beliau selalu di dalam zikrullah, artinya zikir kepada Allah siang dan malam, dan ia suka uzlah. Uzlah di sini menurut faham, menurut penjelasan daripada Imam Syafi'i, uzlah dari menjauhi daripada bercampur dengan manusia, artinya berjauh daripada bercampur dengan manusia di dalam berbuat maksiat. Tapi kalau di dalam menuntut ilmu, di dalam majlis ilmu dan amal itu malah disuruh. Malah itulah di sini hisnun hasin. Jadi itu menurut penjelasan daripada Imam Syafi'i. Dan masuk khalwat, kemudian masuk khalwat. Ini tentu ada di bawah pimpinan seorang guru. Dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat pakuran segala istri Nabi Muhammad SAW. Jadi halnya Syekh Saman itu melazimkan itu artinya menungguli ziarah ke Baqi. Di Baqi ini di dalam kitab Masyarair Rawi itu disebutkan tidak kurang dari 10.000 sahabat yang bertanam di Baqi. Jadi artinya cinta kepada orang soleh, ziarah ke makam orang soleh, bukan pahamnya orang yang aliran sesat yang tidak memperbolehkan ziarah ke makam orang soleh, bahkan dibadahkannya ini penyembah kuburan. Itu kita mudah-mudahan ini kebetulan ini ada nih anak-anak anum-anuman gitu, nah supaya jangan sampai terumpat aliran yang memadahkan. Jadi haul dikal kumpul itu artinya itu penyembah kuburan memadahkannya. Mungkin nang ada melihat. Nah kita jangan umpat itu aliran-aliran kita. Seandainya di sini nih ada makamnya Syekh Saman, kita ziarah gitu. Biar aja itu orang bucek kayak itu. Nah ini halnya Syekh Saman. Nah, mungkin di sini kita dari halnya Syekh Saman ini kita bisa kawa menuruti. Dan lagi daripada wasiat Tuan Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, barang siapa membaca Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Nah ini wasiatnya. Wasiat ini isi doanya ini mendoakan kepada umat Nabi Muhammad. Itu bukti bahwa sidin orang yang kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kawa juga mengamalkan ini, menuruti halnya sidin mendoakan umat Nabi Muhammad. Kemudian dan lagi wasiat Tuan Sayyidi Muhammad Saman radhiyallahu an, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah. Nah ini sembahyang 5 waktu berjamaah. Jadi kalau menurut perkataan daripada sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud itu mengatakan
bagi orang yang berjiran atau bertetangga dengan masjid atau langgar itu yang lebih afdalnya itu sembahyang berjamaahnya itu di masjid atau di langgar. Kira-kira mungkin masjid ini jebak ya. Jadi la salata li jaril masjid illa fil masjid. Itu Ibnu Mas'ud yang berkata. Kalau itu sahabat yang berkata, walaupun tidak menyampaikan itu asalnya dari Rasulullah, itu kan ada kata Allah, hadis maudhu. Nah, mudah-mudahan kita kau tak amalkan sembahyang 5 waktu berjamaah. Cuma yang terjauh mungkin ada sudah berkeluarga lawan bini gitu nah. Punya bininya Guru Ustaz Mulkana menunggui kada mau sembahyangnya zuhur, asar, subuh, kada maunya kada bas jamaah lawan laki. Kada kau kemana-mana lakinya. Ada awah anak menuku yang belah awah. Nah, sedikit begayaan gitu. Bahkan bujur juga ya buat apa ada bisi laki kada sembahyang berjamaah lawan laki apabila pang artinya. Kemudian sembahyang Jumat dan dijawani sembahyang Jumat, mudah-mudahan kita jangan sampai kada sembahyang Jumat karena ada satu aliran-aliran yang sesat kada wajib jar sembahyang Jumat. Bahkan wani bertanggung jawab, aku artinya tanggung jawab mengenai di akhirat, ada itu satu aliran kita di Banjar ini. Dan melazimkan musyahadah dan muraqabah. Nah, ini tentu ada daripada guru yang melajari bagaimana itu musyahadah, bagaimana muraqabah. Kita mungkin mengamalkan apa yang kita nyaman aja lah, jangan tapi ngalih-ngalih. Nah, kemudian membaca Al-Quran, baca Al-Quran jangan tidak gitu. Nah, Al-Quran itu ada tentu dengan tajwid, makharijul hurufnya yang benar, karena bilanya kada bujur baca Quran al-lahn itu termasuk dosa jadinya. Lalu mengamalkannya itu bisa di luar sembahyang, bisa di waktu sembahyang. Tentu kita tuntut kalau di waktu sembahyang kita mengambil yang mana. Kita ada satu makro, orangnya pakai makro itu satu rakaat satu makro, atau satu makro 2 rakaat sekali salam gitu. Nah, kemudian yang lebih rajin lagi ada Hizbul Asbu. Jadi di dalam 1 minggu itu kita tuntung tamat membaca Al-Quran itu ada. Jadi kalau dimulai dari hari Jumat, jadi surah Al-Fatihah sampai surah Al-A'raf, kemudian Al-An'am terus itu sampai itu. Tapi itu mungkin agak berat sedikit karena seminggu sahatam itu kalau kita membaca tartil itu tidak kurang tadi pada 2 jam. Sedangkan di sini Syekh Seman mewasiati itu bukan cuman hanya membaca Al-Quran, tetapi sholawat dan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat ini termasuk amalan yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala karena ta'ziman wa takriman li Rasulillah, karena memuliakan, karena kemuliaan Rasulullah kita membaca salawat kepada Rasulullah itu diterima oleh Allah Ta'ala. Beda kita dengan sembahyang, dengan punya kada bujur tumakninahnya, rukun-rukunnya, nah itu kada diterima. Sama juga Al-Quran, malah jadi dosa jadinya. Nah, tapi kalau salawat kepada Rasulullah pasti diterima karena takriman wa ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu banyak ada. Kalau yang sudah diijazahkan secara am itu yaitu Dalailul Khairat dari Abang Murbah. Ada. Kemudian istighfar, membaca istighfar. Nah, ini pun istighfar ini termasuk daripada amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala karena ia mengakui akan dirinya itu bersalah. Jadi Allah Ta'ala yang bersifat kasih sayang, rahman, pemaaf itu, orang hambanya yang mengaku bersalah kemudian baca istighfar itu pasti diterimanya. Jadi kalau menurut apa yang ulun sampai kepada ulun daripada Bapak Guru, setidaknya kita membaca istighfar itu 27 kali sesudah sembahyang subuh gitu ya. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Jadi itu ada waktunya itu ya sebenarnya. Jadi jangan melandau subuhnya gitu. Ya Allah riba punya melandau kada masuk gitu. Nah itu istighfar, ada istighfar Hasan al-Basri, ada istighfar
Allahumma anta rabbi itu. Nah, baca istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan atau kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Dan setengah daripada kurnianya pula dijadikannya aku, jadi saya sama aku dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat bagi saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah tiada dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu. Jadi orang kafir itu pun dapat rahmat karena umat Nabi Muhammad juga. Umat apa itu? Nah, di dalam tafsir itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnas itu jadi semuanya itu umat Nabi Muhammad sekalipun orang kafir karena itu ummatud dakwah namanya. Jadi kalau kita yang sudah beriman kepada Allah, Rasul dan kitabnya itu ummatul ijabah. Artinya kita sudah mengimani, mempercayai jadi umatnya Nabi Muhammad yang menerima. Jadi kalau yang kafir itu masih belum, itu ummatud dakwah. Maka itu dirahmati juga. Jika seandainya tidak ada rahmat, setetes air pun tidak akan Allah Ta'ala berikan kepada orang kafir itu. Karena ada rahmat Allah Ta'ala, disitunya makan, minum, hidup, sehat, maka inya lebih lagi daripada kita. Bahkan kekayaannya melebihi daripada kita orang-orang Islam. Tetapi Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, ketika Rasulullah itu bangun guring, kemudian Sayyidina Umar itu melihat Rasulullah itu bangun guring, kebetulan kada bebaju, jadi rupanya sidin guring itu kan cuman di atas pelapah kurma, sehingga belakang sidin itu kelihatan habang-habang bebalar gitu. Sehingga Sayyidina Umar itu menangis, beginikah engkau ya Rasulullah? Kian yakni orang yang makhluk yang paling agung, yang paling dimuliakan oleh Allah, sementara Fian guring keadaannya kayak ini. Sedangkan Kaisar Rum disebut oleh Sayyidina Umar, Kaisar raja-raja itu orang kafir tidak beriman kepada Allah, dia ditidur di atas kasur yang nyaman-nyaman. Lalu apa kata Rasulullah? Ala tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Apakah engkau kada ridha ya Umar? Bagi kita umat Islam ini kena mendapat kebalasan di akhirat. Mereka itu apa? Mendapat hanya di dunia ini. Ala tarda an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah. Nah, jadi mungkin sampai di sini apa yang bisa ulun sampaikan karena kita terlalu panjang sembahyang isanya ya terlalu. Jadi mudah-mudahan kita dengan berkat aulia as-salihin, berkat Rasulullah mendapatkan syafaat daripadanya, karena Rasulullah itu berucap setelah Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala itu apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau ridhai wahai Muhammad, artinya Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah? La arda wahidum min ummati finnar. Jadi Rasulullah dengan Allah Ta'ala, satu pun daripada umatku aku kada ridho masuk neraka. Jadi mungkin sampai di sini berkat Syekh Saman dan lain-lainnya, Datuk Kalampayan dan guru-guru kita semuanya, kita diampuni Allah Ta'ala segala dosa-dosanya dunia dan segala dosa yang kecil dan halus sengaja dan kada sengaja, kemudian selalu dirahmatinya dan dipeliharanya dari segala bala musibah yang tidak kita inginkan, kemudian dikabulkannya segala hajat kita yang diridhoinya, dan diluaskan oleh Allah Ta'ala rezeki yang halal, dan yang terpenting kita husnul khatimah. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabi sayyidina al-Fatihah. Ya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نتوسل بمن يتوسل اليك وبآله واصحابه الذاكرين عليك وبمن تليت في هذا المحل آثاره ولا حد على الحاضرين شموسه اقمار ان توفقنا في الاقوال والافعال خلوص النية وتبدل السيئات بالحسنات وان توصل ببر عفوك دارنا نفوسنا وان تنور بمشكاة معرفتك حنادس قلوبنا وتحفنا بألطافك الخفية عند نزول حازم اللذات وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول الممات وكف عنا الجور والمظالم ولا تكف عنا أكف الجود والمكارم وأمدنا الله بأنفاس هذا العريب الأكبر والبحر المحيط الأنور وأدخلنا في سلك جاهه العظيم وبوئنا بمحبته جنات النعيم وانشر علينا به خلع المواهب وهب لنا بحرمته عليك بلوغ المعارف وامنحنا بنفاهات ذكرك وذكره الجميل وعرضنا لحشر أرواحنا مع الكمل في كل أصل وجيل واغفر الله لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وآله والتابعين له بكل صالح مجيد وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام ما أصغت أذن لسماع ذكركم للأعلم وفاز بركوب جبل الفضل في الميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.